What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of the knife, a turn of the screws. It's all in your mind and it's fighting you on yourself. Halo guys, balik lagi channel Jam, dan akhirnya ini adalah video dimana gue bakal coba untuk prediksi Premier League musim 2020-2021. Dan ini gue nggak tahu sih terakhir kali gue bikin prediksi Premier League tuh beberapa tahun lalu. Yang jelas tahun lalu tuh nggak bikin. Jadi gue mau mencoba untuk mulai bikin prediksi lagi. Dan memang gue tahu juga bahwa kemarin udah ada beberapa pertandingan yang jalan. Dan malam ini pun nanti tuh ini ya ada Brighton Chelsea ya, Brighton Chelsea, terus ada Sheffield United ketemu Wolves juga. Itu mainnya jam 12 sama jam 2 subuh. Jadi ya pastinya untuk apalagi yang fans Chelsea sih pasti pada begadang sih ya. Oke, jadi gue mau coba untuk prediksi. Dan ini anyway gue itu pakai dari bbc.com. Jadi gue tinggal ntar masukin timnya aja. Dan gue juga sudah punya kertas catatan di sini. Gue kemarin udah bikin. Dan kita bisa langsung mulai mungkin ya. Jadi balik lagi ya, ini semuanya hanya prediksi. Jadi kalau misalkan nggak setuju, silahkan komen di bawah. Namanya juga prediksi gue. Gitu ya, kita cepet aja. Dimulai dari bottom 3-nya dulu. Posisi 18 sampai 20. Jadi ini bottom 3 tentunya yang gue prediksi akan degradasi, berarti di akhir musim dan akan turun ke EFL Championship gitu ya. Jadi untuk posisi paling bawah gue prediksi Brighton yang akan degradasi, karena menurut gue mereka signingnya juga nggak terlalu besar, bahkan bisa dibilang kalah sama beberapa tim promosi dari Championship ke Premier League. Jadi sepertinya akan cukup sulit buat Brighton, meskipun musim lalu Brighton lumayan bagus gitu, tapi kayaknya sih akan cukup sulit untuk mereka musim ini. Balik lagi nih ya prediksi ya. Jadi gue prediksi Brighton yang ada di posisi paling bawah. Terus untuk posisi 19 gue prediksi West Brom, yaitu tim yang merupakan satu dari 3 tim yang promosi dari Championship ke Premier League musim ini. Jadi West Brom sayang sekali menurut gue juga rada kurang levelnya. Mereka akan straight balik lagi ke Championship. Kalau nggak salah kemarin mereka sempat swap deal ini ya, si siapa, mereka sih ngomongnya CR7 pak, kalau Robinson gak sama 7 dari Sheffield. Terus kalau nggak salah yang pindah ke Sheffield tuh si Oliver Burke deh. Jadi ya signing mereka juga agak kurang tentunya. Dan kemarin anyway di pekan pertama itu kan semua tim promosi kalah semua kan. West Brom kalah dari Leicester 3-0, Fulham kalah dari Arsenal 3-0, terus ya Leeds United yang paling gila sih, kalah terhormat menurut gue sih. Jadi tim kedua yang degradasi gue prediksi West Brom. Terus posisi ke-18 ini mungkin yang agak kontroversial, karena beberapa orang mungkin mengira bahwa dari 3 tim yang promosi mungkin 2 yang akan degradasi balik lagi. Jadi gue nggak nempatin Fulham dan Leeds di posisi ke-18, yang artinya gue hanya memprediksi West Brom yang akan balik turun lagi setelah promosi. Dan di posisi 18 gue akan tempatin Aston Villa. Ya, Aston Villa musim lalu agak kesulitan, tapi mereka sangat-sangat diselamatkan dengan tentunya Jack Grealish. Dan ada beberapa mainnya sebenarnya lumayan bagus, tapi Grealish salah satu faktor terpenting buat Aston Villa musim lalu. Dan gue jujur nggak tahu, karena rumor transfer Grealish ke paling kecil ke United itu masih hidup. Dan menurut gue ini cuma tinggal menunggu waktu. Ini adalah domino dari nanti transfernya Sancho beneran jadi atau enggak. Kita akan bahas lebih lanjut ntar saat gue bahas MU-nya. Tapi menurut gue nggak tahu kenapa feeling gue mungkin salah tentunya. Tapi Grealish kayaknya sih bisa aja antara summer ini cabut atau bahkan di winter. Kenapa? Kalau dari gue ngelihatnya adalah karena dia kemarin dipanggil timnas Inggris dan dia sangat senang tentunya. Itu adalah caps pertama dia buat timnas Inggris. Dan gini, kalau misalnya dia main untuk Aston Villa doang, bukan merendahkan, tapi tentunya ya berbeda dibanding kalau dia main untuk tim-tim besar Premier League. Kemungkinan dia dipanggil ke timnas untuk Euro 2021 nanti akan lebih besar. Dan gue ngerasa bahwa itu bisa jadi salah satu faktor utama yang membuat Grealish akhirnya fuck it, kayaknya gue harus cabut, kayak gue harus pindah. Apalagi kebetulan ada klub besar yang menginginkan dia. Jadi di sini gue taruh Aston Villa di posisi 18 dengan asumsi Jack Grealish akan cabut sebelum musim berakhir. Kalau misalnya dia nggak cabut pun, mungkin dia akan cabut di summer yang akan datang, dan itu akan bikin dia nggak fokus selama main buat Aston Villa. Jadi ini akan jadi musim di mana Aston Villa akhirnya balik lagi ke Championship. Jadi itu bottom 3 prediksi gue. Nah, siapa tim di posisi ke-17 yang berarti nyaris degradasi tapi selamat mereka? Gue taruh Fulham di sini.
Jadi Fulham itu kemarin juga kita udah sempat ngelihat main lawan Arsenal dan mereka punya beberapa main bagus, khususnya di depan ada Alexander Mitrovic tentunya. Tapi kita juga pernah tahu mereka beberapa tahun lalu sempat promosi ke Premier League dan dengan duit yang segitu banyak, kalau nggak salah mereka tuh waktu itu belanjanya 100 juta lebih. Tidak cukup untuk membuat mereka bisa survive di Premier League. Akhirnya turun lagi. Ingat gak sih waktu itu tuh zamannya si Sergio Rico, bayangin. Sergio Rico tuh dipinjam semusim dari Sevilla dan mereka ngulangin lagi. Cuman kali ini menurut gue mereka lebih cerdik. Mereka datangin Alphonse Areola dari PSG, dipinjam selama semusim. Dan Areola itu musim lalu main di Real Madrid, Pak, bayangin. Oke, dia jam terbangnya ya nggak sebanyak itu karena Thibaut Courtois main terus gitu kan. Tapi menurut gue tetap aja bisa dapetin kiper yang musim lalu main di Real Madrid untuk tim promosi Premier League itu nggak buruk sama sekali. Dan mereka juga punya si ini kan, siapa, Rodak yang bagus banget gitu loh. Jadi kita lihat saja Fulham menurut gue sih ya akan cukup struggle, tapi pada akhirnya mereka bakal bisa stay di Premier League ya. Terus kita ke posisi 16 sebentar. Nah, oke di sini ya. Oke, di posisi 16 gue naro, nah ini kita agak cepet karena ntar bakal pembahasannya bakal banyak banget di top half ya. Gue taruh Sheffield di posisi 16. Sheffield musim lalu finish di posisi 9 ya di Premier League, bagus banget. Tapi kayaknya itu akan membuat semua tim Premier League udah tahu gimana cara mereka main dan musim ini akan lebih ketebak. Itulah sebabnya gue memprediksi mereka akan finishnya lebih di bawah musim lalu. Tapi tetap mereka akan survive karena Sheffield punya kualitas yang cukup oke menurut gue. Posisi 15 ada Southampton. Mana dia? Ini dia. Southampton juga sebenarnya tadinya tuh mau gue taruh bahkan lebih bawah dari ini, tapi nggak tahu sih, feeling gue aja mereka kayaknya akan bisa survive dan ya kita lihat saja. Kemarin tuh mereka udah main kalau nggak salah ya. Iya, mereka udah main dan kalah 1-0 dari Crystal Palace ya. Jadi ya mungkin harusnya gue taruh mereka lebih rendah lagi. Tapi posisi 15 untuk Southampton. Terus West Ham United gue akan taruh di posisi 14. Terus posisi 13 ada Crystal Palace, yang kemarin baru datengin Eze. Itu jujur gue gak tahu apa-apa, tapi kelihatannya bagus banget. Dan ini Crystal Palace juga menurut gue agak krusial keputusannya Wilfried Zaha nanti akhirnya. Kita nggak tahu apakah Zaha bakal stay atau cabut, karena sama seperti Jack Grealish di Aston Villa, Wilfried Zaha itu faktor yang benar-benar besar sekali untuk dimana Crystal Palace bakal finish di Premier League musim ini. Terus kita lanjut ke posisi 12 untuk Burnley. Jadi Burnley juga menurut gue tim Premier League yang solid, tim mid table, dan dia akan stay di situ. Posisi 11 gue taruh Newcastle United. Jadi kalian tahu sendiri Newcastle kemarin baru datangin beberapa main yang menurut gue lumayan bagus. Callum Wilson itu, Callum Wilson sama Ryan Fraser. Bahkan di musim lalu kalau nggak salah ya, Fraser itu dirumorin ke Arsenal. Maksudnya dirumorin Arsenal tuh tertarik buat datangin Fraser. Dan tentunya dua pemain ini dari Bournemouth ya, yang degradasi ke Championship. Musim ini main di Championship mereka. Jadi ini menurut gue pick up yang bagus banget, datangin dua pemain yang bagus sekali dari tim yang degradasi ke Championship. Callum Wilson khususnya menurut gue bakal jadi faktor banget sih buat Newcastle. Apalagi mereka masih punya Joelinton, masih punya Miguel Almiron. Terus mereka juga datengin Jamal Lewis, left back ya dia, left back muda dari Norwich, yang juga degradasi ke Championship. Jadi menurut gue bisnisnya bagus banget. Meskipun takeovernya kemarin nggak jadi, tidak terjadi, tapi menurut gue tetap bisnis mereka oke banget sih. Nyomot-nyomotin pemain bagus dari tim yang degradasi ke Championship itu cerdik sekali. Dan beberapa pemain di squad mereka juga cukup solid. Jadi sepertinya posisi 11 sih bukan posisi yang sulit untuk Newcastle ya. Musim ini Wilson sih, gue feeling gue bahkan Wilson tuh mungkin bisa 15 gol plus sih di Premier League musim ini. Menarik banget, apalagi kalau misalnya ntar ada sedikit perubahan formasi atau gimana, dia bisa klik sama Miguel Almiron, bayangin, wah itu bakal pecah banget sih Pak. Raditya Dika itu kan, Almiron mirip banget. Oke, posisi ke-10 ya, ini kita udah masuk ke top half. Mungkin kalian tadi bertanya-tanya, loh bang, ini tim promosi 2 udah ada nih, West Brom, Fulham, Leeds United di mana? Ini dia. Jadi gue bakal taruh Leeds United di posisi 10. Ya, mereka bakal jadi tim promosi yang istilahnya kayak bener-bener langsung perform di Premier League dan bisa langsung finish di top half di posisi ke-10. Kemarin gue nonton pertandingan Leeds dan menurut gue Bielsa itu datang ke Premier League dengan suatu tujuan untuk ngebawa sepak bola yang dia mainkan di Championship ke Premier League. Tujuan dia bukan cuma sekedar untuk survive doang. Menurut gue ya, dari yang gue lihat, dia punya sesuatu. Dia punya target gitu loh, dan itu bukan hanya sekedar untuk menghindari degradasi balik ke Championship. Terus mereka juga transfer window juga menurut gue oke banget kan. Mereka datengin Rodrigo dari Valencia,
Terus ada beberapa main lagi yang menurut gue bagus dan bahkan mungkin belum selesai bisnis mereka. Jadi kita lihat saja seperti apa bisakah. Tapi menurut gue sih faktor memang Bielsa ini tactician yang bagus banget. Kemarin itu mereka ketemu Liverpool yang notabene adalah juara Premier League loh. Bisa dibikin kesulitan kayak gitu. Jadi menurut gue ketika mereka ketemu tim-tim yang gue taruh di bawah-bawah sini, sepertinya sih harusnya mereka akan dengan mudah dapat 3 poin ya. Meskipun balik lagi tidak tahu tim promosi, bisa aja Leeds United yang gue prediksi posisi 10 tiba-tiba dari posisi 20 karena ya pressing yang mereka mainkan, taktik seperti itu tuh melelahkan banget apalagi dengan jadwal seperti ini di Premier League. Tapi itu juga tergantung menurut gue sih. Karena musim lalu mereka main 46 pertandingan di EFL Championship, mereka main full pressing kayak gitu terus setiap pertandingan. Jadi dengan jumlah yang lebih sedikit dalam semusim pertandingan di Premier League harusnya tidak ada masalah. Tapi balik lagi tuh seperti pedang bermata dua, antara bisa membuat mereka jadi finish setinggi mungkin atau malah fucked up ke bawah gitu ya. Jadi itu untuk posisi 10 adalah Leeds United. Posisi ke-9 gua prediksi, ini mungkin agak sedikit kontroversial ya, tapi Leicester City. Oke, gue tahu Leicester ini berkualitas sekali. Dan kemarin juga gue nonton pertandingan mereka di mana mereka menang 3-0 dari West Brom ya. Tapi menurut gue di situ pun mereka menghadapi tim promosi dari Championship dan kayak agak sedikit meragukan gitu loh. Jamie Vardy nyetak 2 gol tapi semuanya dari titik putih, dari penalti. Dan new signing mereka, Timo Castagne tuh bagus banget, menggantikan Ben Chilwell, bisa main di kiri kanan juga. Dan ini sekarang Leicester menurut gue tergantung aja siapa pemain yang cedera. Kalau misalnya sampai seperti musim lalu, terutama di akhir musim ya, Ricardo Pereira cedera, Ben Chilwell cedera, itu menurut gue agak sedikit kacau. Dan ini akan bikin mereka sedikit goyang. Terlebih lagi mereka bakal main di Eropa musim ini. Itu yang membuat gue jadi naruh mereka akhirnya agak sedikit rendah. Tapi gue tahu mereka berkualitas. Dan bahkan bukan nggak mungkin mereka di awal-awal musim, bahkan pertengahan musim bisa aja ada di top 6, top 5. Cuman ini lebih ke, ini kan akhir musim gue prediksinya kan. Table terakhir nanti setelah 38 pertandingan gitu kan. Iya 38 pertandingan, gue sampai lupa gara-gara keseringan fokusnya Championship saya. Dengan jadwal yang sepadat itu, main di Eropa, Carabao Cup, FA Cup, Premier League, itu yang bakal bikin mereka jatuh ke posisi 9. Oke, terus masuk ke posisi ke-8. Oke, ini mungkin akan sedikit langsung ngata-ngatain saya, fans Tottenham, tapi gue prediksi mereka ada di sini. Terutama, ini jujur ya, ini gue bikin ini kemarin sebelum gue nonton pertandingan Everton Tottenham, asli. Tapi gue udah prediksi mereka emang akan, ya, well, satu pertandingan sebenarnya nggak ngaruh apapun. Tapi dari yang kemarin gue lihat, mereka tuh kemarin kalah dari Everton di kandang kan. Mourinho kayak kehabisan ide aja mau ngapain. Oke, gue tahu kalau misalnya Harry Kane fit sepanjang musim, bahkan dia mungkin bisa menangin Golden Boot. Tapi kan gak cuman soal itu. Mereka butuh tim yang memang benar-benar bagus. Dan kalau dilihat dari kualitas nih 7 tim yang gue taruh di atas mereka, apalagi ditambah dengan kualitas new signing mereka masing-masing, tim-tim yang di atas ini, Tottenham tuh benar-benar kayak kalah. Mereka datengin Højbjerg sama Doherty dari Wolves. Tapi ya udah, itu bukan pemain yang akan membuat mereka jadi tim yang ditakuti, pemain yang seberkualitas tuh enggak, biasa aja gitu. Dan Tottenham butuh justru menurut gua signing yang bener-bener bakal bikin tim-tim lain tuh ngiri. Waduh, kok dia bisa dapat sih pemain itu? Itu yang mereka butuhin. Jadi balik lagi sebenarnya tergantung ke Harry Kane fit kah selama semusim, Dele Alli angin-anginan kah, atau dia bisa bersinar di bawah Mourinho atau gimana. Son juga apakah bisa melanjutkan performanya yang bagus banget musim lalu. Tapi gue prediksi mereka akan cukup kesulitan dan akhirnya finish di posisi ke-8. Jadi itu untuk posisi ke-8. Terus posisi ke-7. Oke, ini juga menarik ya, karena gue naruh Everton di sini. Ini balik lagi ya, jujur gue tidak bikin ini setelah pertandingan Everton Tottenham gitu loh. Nggak tahu, gue juga baru nyadar bahwa kemarin pas gue tulis di sini ternyata Everton di atas Tottenham gue bikinnya. Kebetulan sekali kan. Tapi tentunya tidak karena itu alasannya, tapi karena ya faktor Carlo Ancelotti sudah jelas pelatih mereka, James Rodriguez, Alan. Terus mereka datangin Doucouré juga kalau nggak salah, ada kemarin langsung starter 3-3-nya. Sumpah ya, gue tahu mungkin gue agak bias karena memang James Rodriguez tuh salah satu pemain apa ya, kreatif attacking midfielder favorit gue.
Dari sejak zaman dulu dia bersinar di Piala Dunia 2014 ya, yang nyetak gol yang akhirnya jadi goal of the tournament Piala Dunia waktu itu bersama timnas Kolombia, dia bagus banget. Tapi memang dia berkualitas, dan kemarin menurut gue itu pembuktian banget sih. Orang-orang mungkin bakal agak-agak bilang dan mikir bahwa enggak lah, James mah jangan terlalu expect banyak dari dia gitu loh di Premier League. Dia di Real Madrid, di Bayern aja gagal gitu kan istilahnya. Tapi kemarin yang kita lihat kebalikan itu semua. Kualitasnya itu loh Pak, passing-passingnya ya emang kualitasnya kayak gini sebenarnya. Cuman dia nggak dapat mungkin pelatih yang tepat atau keadaan sekitar teammates yang tepat gitu loh buat dia. Dan di Everton kita nggak tahu apakah bakal bisa akhirnya James menemukan tim yang benar-benar oke, ini dia tim gua atau tidak. Tapi at least dia akan disupport dengan pelatihnya. Karena benar-benar James ini faktornya Ancelotti doang. Ancelotti mau dia datang. Dan Ancelotti tentunya tahu banget gimana mesti manfaatin James, mesti mengoptimalkan kemampuan dia. Dan ketika pelatih sama pemain udah saling ngerti kayak gini, menurut gue hanya akan mendatangkan hal bagus buat klubnya. Kemarin tuh gue ngeliat mereka main tuh gila sih. Maksudnya kayak Alan juga, dari Alan itu signing yang kayak menurut gue bahkan kalau misalnya datang ke Manchester City pun mungkin bisa jadi starter, mungkin ya. Gue gak tau, kalau Arsenal sih jelas bisa jadi starter. Tapi ini dua signing ini yang menurut gue tuh bisa membuat Everton finish tinggi banget musim ini, Pak. Ditambah lagi dengan dia mereka punya Jordan Pickford sebenarnya. Pickford juga kemarin tampil bagus. Pickford masih kiper nomor 1 timnas Inggris gitu loh. Dan dia jadi kiper nomor 1 ada alasannya. Jadi faktor ini juga membuat gue jadi ngerasa Everton tuh menarik banget project yang lagi dibikin sama Ancelotti, gila. Sumpah menarik banget mereka. Richarlison memang kemarin pas pertandingan Tottenham gak gitu bagus ya. Maksudnya kayak dia tuh tipe yang emang agak-agak emosian. Bukan cuma emosian berantem sama orang lain gitu loh. Tapi kayak dari misalnya ada temennya gak passing atau gimana tuh, dia tuh emang tipikalnya yang emang anaknya yang suka marah-marah gitu loh. Kadang-kadang itu suka drag down timnya juga tuh. Istilah kayak sikap-sikap negatif kayak gitu. Tapi dan kemarin dia juga miss parah banget kan, gawang ada kosong kan. Itu dia bukannya passing ke Calvert-Lewin di tengah. Pertandingan lawan Tottenham malah dia tendang sendiri dan melenceng jauh banget ya. Tapi akhirnya untungnya terciptalah golnya si Calvert-Lewin sundulan itu ya, luar biasa banget sih. Jadi Everton menurut gue ini salah satu tim yang harus kita perhatikan musim ini di Premier League, karena menarik banget project mereka. James Rodriguez sih. Gue ntar abis selesai ini prediksi ini, gue bakal prediksi top scorer segala macem. Jujur gue tuh mau naruh James di top assist sih, cuman kayaknya enggak sih, karena ada satu pemain lain yang menurut gue bakal memenangkan itu. Oke, kita masuk ke top 6 ya. Jadi top 6 ini, bentar catatan gue. Oke, ini di halaman beda ya. Oke, jadi ini mungkin juga kalian bingung, Bang, ini ada satu tim yang Anda belum taruh, Anda lupa atau gimana? Rubah sudah ada di sini, ayam sudah ada di sini, serigalanya di mana? Serigalanya di posisi ke-6 saya taruh, Pak. Wolves. Yap. Gue tahu ini balik lagi, ini namanya prediksi. Gitu ya, maksudnya kayak gue mungkin seharusnya naruh Tottenham lebih tinggi daripada Wolves, tapi gak tahu kenapa gue ngerasa bahwa Jimenez bakal bagus banget musim ini. Ruben Neves juga bakal semakin bersinar. Mereka punya backline yang oke banget. Dan kemarin si Nuno Espirito Santos juga baru perpanjang kontrak 3 tahun di Wolves. Itu membuat dia jadi semakin tahu bahwa gue didukung sama pihak manajemen klub. Dan biasa kalau misalnya pelatih udah didukung kayak support seperti itu, perjalanannya akan indah aja. Nggak selalu, tapi kebanyakan. Dan new signing mereka mungkin memang tidak se-impactful itu. Tapi mereka datangin 3 pemain muda ya. Yang gue inget 2 sih, Fabio Silva, record signing mereka, bayangin, bocah berusia 18 tahun, striker, harganya tuh 30-40 juta. Record signing mereka. Seingat gue main Portugal, dan gue jujur nggak tahu sama sekali tentang dia. Tapi ini juga ntar bakal gue bahas sih. Ntar ada nih pas yang gue bahas top scorer segala macam. Ini pemain kita mesti perhatiin, karena gini, nggak mungkin banget Wolves bakal keluar segitu banyak kalau misalnya nggak ada alasan. Mungkin si Nuno Espirito Santo udah punya mungkin punya laporan scout atau apa tentang Fabio Silva, dan dia percaya bahwa Nick Main bakal jadi pemain yang besar. Dia berani keluarin, Pak, ini masalahnya 18 tahun loh. 30-40 juta tuh gede banget loh. Apalagi di kondisi dunia lagi seperti ini, Wolves berani keluar duit sebanyak itu. Terus mereka kalau salah datangnya siapa lagi? Vitinho, pemain tengah.
Jadi Joe Moutinho kan sebenarnya sekarang masih di Wolves ya. Gue nggak tahu dia bakal cabut atau enggak, tapi kalau misalnya cabut pun sepertinya memang mereka udah nyiapin penggantinya. Dan ini Wolves ini kayak tim yang memang kita tahu kompak banget, dan pengalaman mereka musim lalu tuh nyampe apa? Yang lawan Sevilla tuh apa? Quarter final kah? Dari Europa League ya? Pengalaman mereka main di Eropa sampai bisa progres jauh itu, menurut gue bakal bikin mereka semakin gila musim ini di Premier League. Itu. Jadi gue cukup, ini selain Everton ya, menurut gue Wolves juga salah satu tim yang perlu banget kita perhatiin di Premier League sih musim ini. Bakal menarik banget nih ngelihat Nuno Espirito Santo bakal ngapain nih, dengan apalagi Fabio Silva. Asli gue penasaran banget pengen ngeliat dia sih, kayak gimana sebenarnya anak. Oke, kita masuk ke top 5. Di posisi kelima gue akan taruh Arsenal, tim yang tentunya sangat saya cintai. Gue fans Arsenal, tapi ya maksudnya kayak menurut gue juga nggak bisa bilang bahwa zona UCL apa, enggak lah. Menurut gue dengan cukup dengan Arsenal bisa masuk ke zona Eropa lagi, meskipun tuh hanya Europa League, itu udah oke, udah bagus. Nggak perlu muluk-muluk dan bilang bahwa kita akan bisa masuk ke 4 besar, 3 besar, enggak, karena kualitas 4 tim di atas ini luar biasa. Dan ya Aubameyang memang sampai sekarang masih belum mengumumkan juga perpanjangan kontraknya, tapi dari rumor yang gue tahu mah udah dari sebulan lalu, bahkan itu udah deal, udah tanda tangan, udah tinggal nunggu waktu yang tepat aja kapan. Terus dengan Willian kemarin debut hat-trick assist, terus Gabriel juga sepertinya solid sekali. Itu yang membuat gue jadi cukup yakin bahwa ya Arsenal bisa lah. Apalagi kalau misalnya ntar ternyata beneran Thomas Partey atau Sam Awar beneran gabung ke Arsenal. Rumornya mereka bahkan lagi ngelirik ke Stefan Al-Sharawi. Ya ini akan menarik sih menurut gue. Dan Arteta juga kemarin mengakhiri musim dan mengawali musim ini dengan trofi FA Cup, Community Shield, dan ya menurut gue itu bakal bikin apa ya, kayak mereka punya momentum di awal. Dan emang gue tahu jadwal Arsenal setelah ini fucked up banget sih, susah banget gitu kan. Tapi well, gue rasa harusnya sih bener-bener bisa ada improvement yang membuat Arsenal bisa finish di posisi kelima. Dan Aubameyang menurut gue sih akan lagi-lagi menjadi salah satu faktor penting, faktor besar buat di mana Arsenal finish musim ini. Kemarin kita udah ngeliat kan seperti apa kualitasnya, dan kita tinggal nunggu aja seperti apa kelanjutannya. Oke, jadi saya akan berhenti ngomong soal Arsenal. Kalau misalnya gue lanjutin bisa sejam gue ngomong Arsenal doang. Posisi keempat ada, ini sisa 4 tim, Chelsea, Liverpool, City, United. Gue taruh Chelsea di posisi keempat. Ya, gue prediksi United sekali lagi akan finish di atas Chelsea. Oke, Chelsea menurut gue mereka pemenangnya. Bursa transfer musim panas ini mereka pemenangnya. Pemain-pemain yang mereka datangin itu punya kemampuan untuk, menurut gua, bahkan bisa membuat Chelsea juara Premier League. Tapi kenapa gua nggak taruh di situ? Karena ada faktor yang dinamakan adaptasi. Tidak akan semudah itu bagi khususnya pemain muda seperti Werner, Kai Havertz, dan juga Hakim Ziyech. Untuk langsung, Ziyech sih nggak mudah sih, tapi Werner dan Kai Havertz ya, untuk bisa langsung klik dan dengan teammates-nya, dengan pemain-pemain lain Chelsea, dan bisa langsung main bagus di Premier League. Nggak bakal semudah itu. Mereka bakal mengerikan banget. Bahkan Timo Werner juga bakal nyetak banyak gol di Premier League musim ini buat Chelsea. Tapi tidak cukup, belum. Musim depan mungkin mereka akan finish di top 2. Tapi musim ini menurut gue belum. Mereka masih butuh waktu. Dan faktor penjaga gawang juga menurut gue cukup krusial. Rumornya setahu gue itu mereka udah deal sama kiper, siapa sih namanya, Mendy atau siapa sih, kiper yang sebenarnya bukan kiper muda. Seingat gue kemarin gue ngecek tuh 28 tahun tuh kiper tuh, dan udah deal katanya. Jadi ini juga ya menurut gue permasalahan sih, karena Kepa kemungkinan besar tidak akan dijual, karena nggak mungkin ada klub yang mau datangin Kepa, dan Chelsea juga kayaknya nggak mungkin mau cut loss gitu kan, mau ngejual dengan harga lebih rendah. Jadi ini agak sedikit rumit masalah penjaga gawang Chelsea. Tapi ya intinya mereka ya yang penting nyetak gol aja sih menurut gue, karena mereka punya segala macam materi itu, dari main mau bikin formasi kayak gimana pun dengan materi main Chelsea itu bisa menarik banget. Terus faktor Thiago Silva juga kayaknya sih akan cukup penting ya, karena ada nambah lagi satu leader, karena kan mereka datangin banyak sekali main muda. Squad Chelsea pun juga isinya mayoritas main muda. Jadi sosok Thiago Silva menurut gue akan cukup krusial buat lini belakang Chelsea. Dan ya menurut gue mereka bakal tampil cukup solid musim ini.
Tadi gue bilang bahkan mereka bisa jadi contender. Bahkan mungkin aja ada momen-momen di musim ini, entah itu pertengahan musim atau setelah 10 pertandingan, di mana mereka mungkin aja bisa ada di top 2. Mungkin banget itu. Jadi ini top 4 menurut gue taruh mereka ini ketat banget nih. Prediksi gue ya, top 4 tuh bakal ketat banget. Dari 4 ke 5 yang agak sedikit ada jarak. Dari Arsenal ke Chelsea lah istilahnya kalau di prediksi gue. Kita lanjut ke posisi ketiga. Jadi gue akan main aman untuk prediksi tahun ini, dan gue akan prediksi Man United akan ada di posisi ketiga. Jadi top 2-nya sudah jelas, Liverpool dan juga Man City. Cuma nanti siapa yang juara, siapa yang runner up. Oke, untuk Man United sendiri ada beberapa hal yang jadi poin di catatan gue. Yang pertama adalah Pogba. Pogba saat ini setahu gue masih lagi isolasi karena dia sempat positif COVID-19 kemarin. Belum tahu juga kelanjutannya seperti apa, tapi mereka juga datangi Donny van de Beek dan Van de Beek atau Van de Beek lah, gue nggak tahu, ntar mesti dengerin komentator ngomong dulu. Dia itu signing yang bisa jadi pengganti Pogba atau bisa juga dimainkan bersama Pogba dan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes menurut gue juga bakal, musimnya bakal, karena dia mulai dari awal nih. Ini musimnya bakal bener-bener luar biasa sih buat United, feeling gue. Itu kita baru ngomongin memang pemain-pemain yang sudah di squadnya. Sekarang kita ngomongin masalah kiper, Dean Henderson atau David De Gea. Henderson kemarin sudah sempat perpanjang kontrak. Setahu gue lupa berapa tahun. Dia musim lalu dipinjamkan ke Sheffield United, dan menurut gue itu salah satu faktor kenapa Sheffield bisa finish di posisi 9. Dan kenapa akhirnya gue bikin Sheffield ada di bawah sini. Karena faktor Dean Henderson. Kiper yang luar biasa bagus, kiper yang masih muda, dan tentunya akan kelihatannya menjadi kiper masa depan United. Tapi permasalahannya musim ini, sekarang, apakah sudah waktunya untuk menggantikan David De Gea dengan Henderson? Atau musim ini masih De Gea yang starter? Kalau gue ya, dari gue ngelihat kemarin saat Henderson perpanjang kontrak, pasti ada perjanjian tertentu antara Henderson dan United yang bilang bahwa antara Henderson dijanjikan jadi starter di Premier League atau starter di kompetisi lain, misalnya di Eropa, gantian dibagi per kompetisi. De Gea main di Premier League, Henderson main di UCL, mungkin aja, gue nggak tahu. Tapi nggak mungkin banget Henderson mau perpanjang kontrak kalau dia tidak dijanjikan jadi starter at least di satu kompetisi. Kalau misalnya pihak United bilang bahwa oke, lu yuk perpanjang kontrak yuk, nggak usah dipinjemin lagi ke klub lain, lu stay di United tapi lu jadi kiper nomor 2, nggak bakal mau dia pasti bakal cabut. Jadi ini bakal menarik sekali karena Henderson itu salah satu kiper yang punya cukup banyak clean sheet musim lalu di Premier League. Bahkan seingat gua jumlah clean sheet Henderson dan David De Gea di Premier League musim lalu itu sama. Kalau nggak salah 13, sorry, gua lupa catat soal di sini. Tapi intinya ini United sekarang punya 2 kiper yang bagus. Gua masih jujur ya, gua mungkin satu dari sedikit orang yang bilang David De Gea itu masih bagus. David De Gea itu masih bagus. Makanya ini permasalahan United, dan permasalahan sebenarnya bagus untuk dimiliki sebuah tim. Punya 2 penjaga gawang yang bagus. Mereka bisa bagi kompetisi. Mereka bisa bikin 2 kiper bersaing dan punya keinginan untuk oke, gue mesti perform, gue mesti tampil, gue mesti main bagus, atau gue di drop. Itu kadang-kadang itu yang bisa mendorong pemain tuh jadi lebih bagus lagi. Khususnya untuk Henderson yang masih muda, ini motivasi untuk dia lebih kerja keras lagi, lebih latihan lagi untuk dia bisa akhirnya secepat mungkin menggeser David De Gea. Gitu. Jadi itu untuk United. Terus tentunya Jadon Sancho. Ini juga menurut gue bakal jadi faktor besar. Kita masih nggak tahu nih. Bulan lalu Sporting Director Dortmund udah bilang bahwa enggak, Sancho nggak bakal kemana-mana, bla bla bla. Tapi baru-baru ini gue menemukan rumor bahwa MU dengan representatif dari Jadon Sancho, agennya dia, sudah sepakat. Personal terms-nya udah disepakati kedua belah pihak. Masalah gaji, masalah nanti signing bonusnya, masalah segala macamnya itu sudah sepakat. Jadi sekarang temboknya tinggal Dortmund. Bukan Dortmund, tinggal harga berapa ya? Mereka pasang 120 juta kah? Tinggal pagar itu aja. Kalau United akhirnya memutuskan untuk oke, kita akan bayar segitu sesuai dengan yang Dortmund minta, Dortmund nggak bisa ngapa-ngapain. Harus dilepas. Jadi ini sekarang menurut gue deal-nya tuh masih sangat mungkin terjadi. Kita benar-benar bisa ngelihat Sancho musim ini berseragam United. Kemungkinannya masih ada meskipun balik lagi Sporting Director mereka udah bilang enggak. Tapi waktu itu kasus Dembele pun sama. Mereka bilang enggak bakal dijual. Dembele bakal tetap berseragam Dortmund. Lah tiba-tiba bulan depannya pergi Barcelona.
Jadi mungkin banget, dan itu bahkan mungkin semacam war atau akal-akalan mereka untuk membuat United jadi terbakar mungkin, dan gue bayar nih 120 juta nggak bisa ngapain lo. Yang bikin mereka akhirnya dapat profit besar. Mungkin aja, kita nggak tahu. Dan Sancho pun juga dari yang gue denger emang pengen juga pindah ke United, dan kalau misalnya ditahan-tahan kan ya kita tahu lah, pemain kalau misalnya mau pergi ditahan nggak bakal bagus gitu loh. Jadi optionnya nggak banyak buat Dortmund. Dan kalau misalnya Sancho beneran gabung United, ini bakal menarik sekali sih. Kualitas United juga sama seperti Chelsea. Makanya tadi gue bilang top 4 ini ketat banget dan bisa banget berubah-berubah. Maksudnya apa ketat banget? Nih semua yang gue taruh di top 4 punya kemungkinan untuk jadi juara. Itu menurut gue ya, prediksi gue. Tapi kan tentunya gue tetap harus bikin prediksi yang ya udah ini di mana. Jadi makanya gue tempatin kayak gini. Tapi ini MU di posisi ketiga, jujur gue prediksi kalau tidak ada Jadon Sancho. Kalau ada Jadon Sancho, mereka bisa di posisi kedua atau bahkan juara. Gitu ya. Oke, kita ke posisi kedua. Kita langsung posisi pertama dulu aja, karena ya kalau misalnya gue sebut posisi kedua udah pasti keluar juaranya juga kan. Jadi antara Liverpool atau Man City. Menurut gue musim ini beberapa klub lain ya, termasuk tadi gue bilang Chelsea dan United, akan lebih punya kemungkinan buat mematahkan dominasi dua tim ini. Karena 2 tahun terakhir ya Liverpool City aja yang ada di atas sana. Dan mereka terkesan sangat-sangat dominan. Tapi nggak tahu kenapa feeling gue musim ini akan menjadi musim dimana akhirnya itu patah, dan lebih dari 2 tim yang benar-benar bakal punya kesempatan besar buat jadi juara Premier League. Tapi untuk musim ini gue prediksi sesuai jersey yang gue pakai, ya for a reason lah gue pakai jersey ini, Manchester City yang bakal jadi juara Premier League. Oke, gue punya alasan. Jadi langsung aja gue taruh Liverpool di posisi kedua ya. Oke, gue punya alasan. Gue punya suatu teori buat ini. Manchester City dan Liverpool, 2 tim yang sama-sama punya kualitas luar biasa, materi pemain, punya pelatih luar biasa, Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Itu nggak usah diragukan. Kedua tim ini sangat-sangat berpeluang buat jadi juara. Tapi satu hal yang membedakan adalah squad depth atau kedalaman squad. Kalau kita bandingkan Liverpool dan City, itu sangat terlihat. Kalian bayangin aja City bench-nya seperti apa dan Liverpool seperti apa. Pemain-pemain kualitas yang ada di bench Liverpool dan City di matchday itu perbedaannya tentunya kita tahu, kita bisa lihat, kita bisa langsung ngelihat, oke, City jauh lebih bagus. Oke, Manchester City belum berhasil dapetin Messi musim ini. Kemungkinan besar musim depan. Tapi itu tidak berpengaruh. Karena tetap mereka punya kualitas squad yang luar biasa. Musim lalu untuk standar City itu musim yang buruk. Tapi untuk standar normal tim Premier League itu udah bagus. Itu menunjukkan betapa tingginya standar Manchester City. Dan squad depth ini, kalau misalnya di musim normal, tanpa ada pandemi, tanpa ada COVID-19 kayak gini, itu bakal tetap berpengaruh. Tapi ditambah lagi pengaruhnya dengan ada masalah corona ini. Kenapa? Jadwal pertandingan, kalian kalau misalnya ngecek jadwal Premier League, padatnya kayak orang gila, Pak. Maksudnya kan mereka harus ngejar ketertinggalan dong, karena kemarin sempat ada lockdown segala macam kan. Mereka harus mengejar ketertinggalan, kayak break musim aja, jeda musim dari musim 2019-20 ke 2021 itu kan pendek banget. Pre-season-nya mereka cuma main beberapa kali, seminggu aja gitu. Ini yang akan membuat Liverpool benar-benar kesulitan menurut gue sih. Karena ya Liverpool nggak punya kedalaman squad sebagus itu. Apalagi kalau misalnya amit-amit ada pemain utama mereka yang cedera. Ambil aja contoh. Baik lagi ya, gue tidak berharap, tapi mesti kayak kalau misalnya contoh Mohamed Salah cedera, siapa yang bakal masuk? Yang bisa benar-benar menggantikan Mohamed Salah seperti itu, sebagus itu. Tidak akan bisa. Lubangnya nggak bakal pernah bisa ketutup rapat dengan pemain lain yang ada di bench mereka. Kecuali mereka datangin pemain yang memang bisa jadi option. Shaqiri, Divock Origi, gue nggak yakin. Oke, mereka rumornya mau datangin Thiago dan kelihatannya memang akan deal. Tapi, itu akan bagus banget. Mengerikan banget lini tengah mereka sih. Tapi balik lagi permasalahannya front three mereka ini. Mereka nggak punya option lain. Bahkan bukan hanya permasalahan cedera menurut gue pribadi ya. Permasalahan gini deh, nggak konsisten aja deh. Atau pemain mereka tuh kira-kira kayak lagi angin-anginan, entah itu Firmino atau siapa, itu nggak ada opsinya gitu loh. Akan sulit buat mereka. Apalagi dengan gaya main Klopp yang pressing abis-abisan kayak gitu, dengan jadwal yang padat karena pandemi ini, mereka nggak punya backup yang mumpuni, main di banyak kompetisi, itu menurut gue akan jadi bumerang buat mereka sih. Dan itu adalah faktor besar yang tadi gue bilang, yang akan membuat Liverpool tidak bisa mempertahankan atau juara Premier League back to back.
balik lagi ini hanya prediksi gue. Oke, kalau misalnya punya opini berbeda silahkan komen di bawah. Dan ya, faktor lain tentunya dari segi signingnya pun Liverpool sempat datengin kalau nggak salah back baru ya, tapi kan mesti kayak ya itu bukan signing yang akan mereplace salah satu dari pemain di starting eleven mereka. Tidak. Nah, Manchester City mungkin juga Ferran Torres, terus Nathan Ake. Dua signing yang itu bagus jujur ya. Dan mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu beberapa tahun ya akan jadi pemain utama mereka gitu loh. Jadi itu yang membedakan kebijakan transfernya. Kalau misalnya City berhasil dapetin Koulibaly, wah udah sih, kasih aja pialanya ke mereka sih. Koulibaly duet sama Aymeric Laporte, apalagi kalau misalnya Laporte bener-bener fit sepanjang musim, sudah kelar, Premier League kelar pak. Mereka semengerikan itu sih. Belum lagi ya kita nggak tahu mereka bakal ngapain lagi setelah dapetin Koulibaly, mungkin ada new signing lagi kah kita nggak tahu. Jadi ya itu prediksi gue untuk dan ya faktor Kevin De Bruyne tentunya best player Premier League musim lalu. Dan kita langsung aja ke prediksi berikutnya. Gue akan prediksi. Jadi ini ya, ini prediksi gue untuk Premier League musim 2020-2021. Dan kita akan masuk ke top scorer dan lain-lain. Jadi tadi kita lagi ngomongin Kevin De Bruyne. Gue prediksi dia akan tetap jadi pemain dengan assist terbanyak di Premier League musim ini. Musim lalu dia jauh banget pak, 20 assist di musim lalu di Premier League. Jadi kayak menurut gue gak bakal nurun, malah bisa meningkat musim ini sih. Karena KDB itu bagus banget memang. Dan untuk top scorernya ini agak berat nih. Karena musim lalu kan Jamie Vardy menang. Tapi gue harus taruh Pierre-Emerick Aubameyang di sini. Karena ini mendukung prediksi gue tentang Arsenal yang akan finish setinggi itu. Tentunya harus ada seseorang yang main bagus, dan yaitu Pierre-Emerick Aubameyang. Makanya dari tadi gue bilang bahwa Aubameyang tuh bener-bener bakal sekali lagi carry Arsenal untuk finish lebih tinggi. Dan dia akan jadi top score. Dengan kontrak baru, dengan adanya beberapa pemain baru, Willian, dan kita nggak tahu ntar new signingnya siapa lagi di tengah. Aubameyang akan punya musim yang juga luar biasa dan akhirnya meraih Golden Boot-nya kembali gitu ya. Terus untuk Golden Glove atau kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak menurut gue Ederson. Ini juga mendukung prediksi gue bahwa City akan menjuarai Liga. Dan gue ngerasa Pep Guardiola tuh manajer yang sangat pintar. Dia tahu kelemahan City musim lalu di masalah itu di defense. Dia akan sangat perbaiki. Dan ya itu makanya kan dia fokusnya di Nathan Ake udah deal. Terus Koulibaly juga kemungkinan besar bakal deal. Jadi itu bakal sangat membantu Ederson untuk meraih Golden Glove. Terus untuk Player of the Year-nya atau Best Player-nya musim ini gue prediksi Kevin De Bruyne lagi-lagi ya karena City juara gitu kan, jadi dia akan menang. Terus untuk pemain yang harus kita perhatikan, pemain muda, ini tadi gue sempat bahas adalah Fabio Silva. Pemain muda yang ini bisa jadi pemain yang tiba-tiba wah diomongin semua orang di seluruh dunia. Bisa jadi ya, makanya gue bilang nih ones to watch-nya. Pemain yang kita mesti perhatikan. Sebenarnya ada beberapa, tapi gue pilih Fabio Silva karena itu sebenarnya jujur ya, faktor penasaran sih. Kenapa lu berani bayar 40 juta untuk main 18 tahun ini? Gue penasaran banget, makanya gue ngerasa ini pemain yang benar-benar harus kita perhatikan musim ini. Gitu. Jadi ya sudah kelar semua sih. Catatan gue juga sudah habis. Jadi itu prediksi gue semuanya. Untuk Carabao Cup, FA Cup sih jujur agak sulit ya. Tapi gue nggak tahu ya, gue mungkin nggak bisa prediksi juaranya siapa. Tapi kayaknya gue bisa bilang satu dari dua kompetisi tersebut akan dimenangkan oleh tim yang kita tidak duga sama sekali. Karena faktor jadwal. Gini, tim-tim besar, khususnya mereka-mereka yang main di UCL dari Premier League, kemungkinan besar tidak akan terlalu peduli dengan kompetisi domestik seperti Carabao Cup. FA Cup mungkin lebih bergengsi, tapi Carabao Cup kayaknya bakal dibiarin. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ntar yang keluar juara tim papan tengah Premier League atau bahkan tim papan bawah yang berani seserius itu main di kompetisi tersebut. Gitu, karena jadwalnya padat banget pak. Jadwal bener-bener padat, jauh lebih padat dibanding biasanya. Mereka mesti mengejar ketertinggalan, mereka mesti ngatur gimana caranya supaya tetap finishnya ntar tepat waktu. Karena mereka mulai telat karena COVID-19 gitu. Jadi itu gue bisa prediksi itu untuk FA Cup dan untuk Carabao Cup gitu ya. Terus ya UCL tentunya tidak bisa diprediksi, ntar aja sekalian kalau misalnya udah keluar, udah rilis drawingnya segala macam. Gue jujur nggak tahu sih kapan dan apa gimana mereka mainnya segala macam. Jujur agak clueless, belum ada informasi. Gue nggak tahu udah keluar beneran atau belum ada informasi ya. Tapi
Kayaknya cukup itu aja dari gue untuk prediksi ya. Gue kemungkinan besar sih nggak bakal bikin prediksi liga-liga lain sih, karena memang yang gue punya pengetahuan yang cukup menurut gue adalah Premier League gitu loh. Maksudnya kayak ya gue bisa aja ngelempar juara Serie A ya Juventus lagi, terus kayak juara La Liga bisa aja gue bilang mungkin Barcelona, karena Messi mau mengerahkan segalanya yang dia punya untuk memberikan trofi terakhir untuk klubnya di tahun terakhirnya dia. Ya ini akhirnya gue prediksi juga sih. Bundesliga gak usah ditanya lagi siapa, kita sama-sama sudah tahu, gak usah ngomong, gue udah tahu siapa juaranya. Terus apa lagi? Ligue 1 Prancis, menariknya PSG udah kalah back to 2 pertandingan awal. Kemarin baku hantam mereka di penghujung pertandingan lawan Marseille. Menarik sekali, tapi by the way bentar. Oke, belum. Saya soalnya lagi ngerender video Salford 112, Pak. Ini jam berapa sih? Bentar ya. Udah 7.36 lagi. Ini naiknya malam nih pasti nih video Salford nih. Ya tidak apa-apa lah. Terus liga apa lagi sih yang belum gue sebut? Itali, Spanyol, Jerman, Prancis. Ya udah itu. Untuk 4 liga itu ya juaranya menurut gue sih nggak bakal terlalu jauh berbeda lah. Karena feeling gue musim ini juga klub-klub juga nggak terlalu berani kayak ya pembeliannya gimana-gimana banget kan. Khususnya di luar Inggris ya. Kalau klub-klub di Inggris menurut gue masih agak sedikit kebantu karena mereka tuh punya duit dari, maksudnya kayak meskipun memang sangat-sangat ada potongan pasti besar sekali kerugiannya karena nggak ada fans nonton di stadion, tapi dari hak siar itu tuh mereka dapat gede gitu loh. Jadi maksudnya kayak keadaannya tuh jauh lebih baik dibanding klub-klub dari liga lain, dari liga Italia, dari liga Spanyol gitu loh. Karena memang Premier League kan salah satu yang paling dijual tuh hak siarnya kan. Itu menurut gue faktor penting sekali sih. Jadi makanya kita ngelihat kan tim-tim Premier League kelihatannya kayak berani banget bener-bener. Nih ini yang gue bilang nih, Arsenal tuh, loh ini gimana sih? Apa sih ini? Kok jadwalnya kok aneh gini? Oh ini yang to be confirmed. Jadi ini ya, si City tuh main kapan sih? Ini kan malam ini nih, Sheffield Wolves, Brighton, Chelsea. Terus lanjut lagi langsung weekend besok. MU baru main ya, Everton main lagi. Hari Minggunya Arsenal, mana Manchester City? Kok mereka nggak main-main ya? Chelsea Liverpool nih minggu besok nih, gila. Baru main tanggal 22, seriusan dikit. Nggak ada Manchester City di sini. Oke, gue nggak tahu kenapa mereka mainnya telat banget ya. Oh, karena corona ya? Iya nggak sih, kemarin ada rumor, bukan rumor, maksudnya ada berita siapa Riyad Mahrez kena ya? Oh iya, mungkin gara-gara itu ya. Oke. Well, ini bakal bikin jadwal mereka padat banget sih berarti kalau misalnya ketunda di awal banget nih. Maksudnya kayak beberapa tim udah pada main 2 kali loh ini. MU juga ya. MU juga rada telat nih. Baru maksudnya kayak nggak main di pekan pertama nih. Ini aja Everton udah main 2 kali. Everton West. Oh, ini match day berikutnya Leeds ketemu Fulham langsung nih. Duel 2 tim promosi championship. Oke. MU baru main di sini. Oke, yaudah. Kayaknya itu aja ya. Ntar ya mungkin di akhir musim ya gue bakal bikin video kayak ya biasalah, menilai aja, ngelihat kayak prediksi gue nih gimana sih waktu itu di awal musim. Bakal kocak banget sih. Adakah gue yang bener satupun dari posisinya gitu kan? Ntar kita bakal lihat di akhir musim. Tapi ya gue mengucapkan selamat menyaksikan buat kalian-kalian tentunya yang juga penggemar Premier League. Kalau misalkan kalian tanya gue nonton di mana, gue nonton di Mola TV. Tentunya tidak disponsori sama Mola, maunya disponsori sih, tapi tentunya tidak disponsori. Tapi memang karena gue nggak punya TV juga di kantor, jadi ya. Dan kalau nggak salah Net TV itu nggak nyiarin top 5 apa sih, gue nggak ngerti. Maksudnya aneh banget kan, masa tim-tim besar malah nggak disiarin. Tapi mungkin itu salah satu cara buat mereka menarik orang buat ya akhirnya langganan Mola. Tapi menurut gue Mola paketnya kan 250.000 semusim gitu. Jadi menurut gue itu mah nggak buruk sih. Oke, fine. Dan HD banget nonton di HP. Kalau misalnya mau bisa nonton di desktop, setahu gue harus langganan 500.000 per musim. Tapi sebenarnya 500.000 pun oke banget gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian mau nonton, dan itu semua pertandingan bisa ditonton. Bahkan ada, kalau nggak salah mereka tuh ada Bundesliga, ada Eredivisie. Jadi nggak cuma Premier League Pak, banyak gitu. Jadi menurut gue lumayan good deal lah Mola TV mah. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi kalau misalnya mau nonton Premier League diacak segala macam, ribet gitu kan. Yaudah. Jadi itu aja dari gua. Juaranya prediksi saya adalah Manchester City. Kita lihat nanti benar atau tidak. Oke?
Mungkin ya seperti kemarin gue udah sempat bikin kayak video pembahasan pertandingan Arsenal, tapi tentunya gue tidak pernah menjanjikan gue akan bikin setiap pertandingan juga. Tapi ya mungkin akan lebih banyak musim ini dibanding musim kemarin gitu kan, karena ya dari segi peralatan juga sudah lebih proper. Apalagi ntar kalau misalnya gue udah bisa beli webcam akan lebih mudah gitu loh, kayak gue tinggal langsung nyalain, ngomong, kelar 10 menit, render, upload gitu. Jadi mungkin akan lebih banyak video-video pembahasan pertandingan Premier League di CJM musim ini. Oke, jadi itu aja dari gua untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.